Hai, calon sana di sini dan kita video baru buat kalian. Hidup dan mati udah jelas ada di tangan Tuhan. Tapi terkadang kita juga perlu tahu situasi mana yang mungkin ngebawa kita ke kematian yang lebih cepat. Makanya nih guys, buat kali ini kita bakal bantu kalian nih buat lebih berhati-hati pas lagi situasi yang berbahaya. Penasaran kan situasinya kayak gimana? Kalau gitu langsung aja kami persembahkan beberapa pertanyaan yang juga kita bahas belakang yang bisa mengasah kemampuan kalian buat menganalisa risiko kematian. So, gak usah pakai lama lagi, siapin dan kalian nikmatin videonya. Nah, kalau yang ini sih cocok banget nih buat ditanyain ke para cowok. Gimana boys? Kira-kira siapa sih yang bakal mampus duluan? Cowok yang lehernya lagi ditodong pakai gunting atau cowok yang pisangnya tuh lagi siap mau dipotong? Dua-duanya punya kepala sih, tapi pasti ada lebih parah lah ya. Waktunya 10 detik ya guys. Udah pada pikirin belum sampai pala lu ngilu? Gue gak nanya pala yang mana ya. Jadi kalian jawab sendiri aja tuh guys. Ya kalau menurut gue sih yang koit duluan mah udah pasti yang lehernya tuh bakal kena gunting. Fix langsung koit lah bro kalau lehernya dipotong mah. Tapi misalnya pisang cowok kena potong juga ya fix bakal sakit banget sih. Ujungnya sih bakal mampus juga, tapi ya bakal lebih lama aja. Jadi gimana? Setuju gak guys sama pendapat gue? Guys, lo pada pernah ngerasain ini gak? Misalnya pas lagi ngeliatin olahraga ekstrim kayak skydiving sama scuba diving, kesannya kok seru banget ya. Jujur, gue tuh kepengen ngerasain dan juga kepengen banget buat nyoba salah satu dari olahraga tadi. Cuma dari namanya aja, olahraga ekstrim tuh emang bahaya banget. Tapi kira-kira lebih bahaya yang mana sih? Skydiving atau scuba diving nih? Masih 10 detik ya. Oke guys, sebenarnya jawaban ini baru bisa dijawab kalau kalian tuh lihat statistik skydiving dan juga scuba diving. Lagian kalau dilihat doang mah, kesannya tuh dua olahraga sama-sama bahaya nggak sih? Ya sebenarnya nih, skydiving tuh emang lebih bahaya buat tubuh karena resiko cedera itu lebih gede. Tapi kalau dilihat dari statistik yang ada, ternyata scuba diving itu lebih mematikan loh. Ya di Amerika Serikat aja nih guys, pas tahun 2015, ternyata setiap 1000 penyelaman bisa memakan korban sebanyak 0,16. Sementara kalau skydiving, setiap 1000 penerjunan bisa memakan korban sebanyak 0,006. Berarti dari data tersebut udah jelas lah ya kalau scuba diving tuh emang lebih mematikan. Gimana tuh guys? Mending lo terjun payung tapi gampang cedera, atau nyelam tapi ada bahaya mampus? Di sungai ini, hewan yang paling buas tuh bukan buaya guys, tapi kuda Nil. Emang sih kelihatannya lucu walaupun badannya gede, tapi mereka agresif banget loh kalau merasa keganggu. Cuma kalau di laut udah jelas hiu yang paling buas. Tapi kalau menurut kalian, lebih bahaya berenang deket kuda Nil atau berenang deket ikan hiu? Waktunya 10 detik aja ya. Oke guys, jawabannya tuh bakal terkait sama statistik kayak soal skydiving dan scuba diving tadi. Jadi gini, kalau menurut data yang ada, nyawa kita bakal lebih terancam kalau berenang sama kuda Nil. Soalnya dalam 1 tahun ada sekitar 500 orang yang meninggal karena diserang sama kuda Nil guys. Sementara kalau ikan hiu cuma ada 6 kematian doang per tahunnya. Berarti selama ini kita ketipu loh sama film-film yang nunjukin kalau hiu tuh berbahaya. Harusnya dibuat film kuda Nil makan orang aja ya, karena lebih sesuai sama faktanya. Naik kendaraan apapun emang selalu ada resikonya sih. Tapi sebenarnya FYI aja, ada loh posisi duduk di mobil yang paling berbahaya. Kira-kira posisi duduk mana tuh yang paling tinggi potensinya buat meninggal duluan? Coba pikir baik-baik ya. Jawabannya, posisi duduk paling belakang atau tempat si anak cewek itu duduk guys. Menurut penelitian sih, posisi duduk paling belakang tuh emang rawan banget. Selain gak punya airbag kayak tempat duduk di kursi depan, seatbelt di bangku belakang pun belum seaman di kursi depan loh. Duh, hati-hati ya guys kalau berkendara.
Menurut kalian nih, dari dua gambar ini, kira-kira siapa tuh ya yang bakal mati duluan? Orang yang terjebak di hutan dan juga masuk ke dalam goa, atau orang yang terjebak di dalam es dan masuk ke celah selipan es? Coba pikir baik-baik ya guys. Jawabannya ya orang yang di dalam celah es lah. Secara kalau dalam hutan mah dia masih bisa pakai kayu buat ngangetin diri dan masih bisa cari makanan dari binatang-binatang yang ada. Lah kalau dari es gimana? Lanjut deh guys, kata-kata berikutnya. Kira-kira orang yang main HP sambil jalan atau orang main HP sambil berkendara yang bakal meninggal duluan tuh yang mana? Coba dipikir baik-baik ya. Jadi jawabannya ya orang yang main HP sambil jalan. Emang sih pasti kalian mikirnya tuh dia bisa lari, tapi kan karena main HP dia nggak sadar tuh sama keadaan sekitar. Lagian walaupun merugikan orang lain, main HP dalam mobil tuh masih bisa tertolong loh karena ada airbag dan juga seatbelt. Tapi ya bukan jadi alasan ya guys buat malah main HP sambil pengendara, oke? Dua wanita sedang berada dalam bahaya yang sama, yaitu tenggelam. Perbedaannya, wanita A diikat terbalik dan juga dimasukin ke dalam wadah berisi air, sementara wanita B udah tenggelam sambil terikat ke bola besi. Nah, siapa kan nih guys yang bakal meninggal duluan? Jawabannya adalah si wanita A. Kenapa bisa begitu? Karena wanita A terikat dalam posisi terbalik yang bikin dia susah menahan nafas dan lebih cepat kekurangan oksigen. Aliran darah dalam tubuhnya itu juga akan turun ke kepala yang bisa memicu pendarahan dalam otak. Sementara si wanita B itu badannya nggak kebalik dan masih bisa menahan nafas dengan normal guys. Ya dua-duanya sama-sama akan tenggelam sih, tapi yang pasti lebih bertahan lama daripada si wanita A. Ini paling berbahaya sih. 4 orang keikat di ranting pohon dengan tali yang sama. Tapi dari antara keempat orang ini, kira-kira siapa yang bakal meninggal lebih dulu ya? Hayo lo, waktu selesai. Jadi yang akan mati lebih duluan adalah semuanya. Gak ada yang bakal selamat guys kalau salah satu dari mereka bergerak. Satu bergerak, yang lain pasti ketarik. Tapi buat yang bisa nahan nafas lebih lama, pasti bakal bertahan lama. Waduh, tergantung nih pohon gini, mesti bijak-bijak sih selamatin diri. Sebelah kanan pakai pisau buat ngelepasin diri, sedangkan sebelah kiri pakai pistol. Kira-kira siapa yang bakal mati duluan dan siapa yang bakal selamat nih guys? Selesai. Yang bakal mati duluan adalah si cowok sebelah kanan. Motong tali pakai pisau butuh waktu yang lama kan? Terus kalaupun berhasil motong, dia juga bakal jatuh mati ke bawah tuh guys. Walaupun dia nggak ditembak sama si cowok di sebelah kiri. Nah, kalau cowok sebelah kiri mau nyelamatin diri, ya tinggal tembak tali si cowok sebelah kanan dan bisa turun dengan perlahan, ya kan? Ini membutuhkan kecerdasan guys. Dilihat dari gambar, sebenarnya udah bisa tau lah ya siapa yang lagi sekarat dan gak bisa ketolong nyawanya. Aku kasih waktu deh ya buat mikir. Sudah habis waktunya. Siapa dari antara mereka yang gak bisa ketolong nyawanya? Ya jelas si cewek di sebelah kanan dong. Kita nggak tahu tuh dia sakit apaan sampai disambungin banyak selang begitu. Sementara si cowok sebelah kiri kan udah dalam masa pemulihan, makanya badan dia udah dibalut perban.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.